bercerita tentang masalah cinta, maka itu bercerita tentang masalah rasa. Ada orang yang cinta biasa-biasa aja, tapi ada cinta yang luar biasa. Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ujian perpisahan. Saya diuji dengan berpisah dengan emak saya. 11 tahun saya jaga. Pulang saya dari Mesir, suruhnya lagi saya sekolah. Pergi saya ke Maroko, kata dia sesudah itu baliklah kau. Aku sudah tua. Akhirnya saya pulang 2008. Meninggal dia 2019. 11 tahun. Sampai hari ini, sejak Maret 2019, sekarang sudah September 2021, lukanya tak hilang. Dulu saya anggap dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya hari berganti, pekan-pekan menjadi bulan-bulan, menjadi tahun, luka hati ini hilang. Tak hilang. Jadi kalau ada orang mengatakan keluarga kita meninggal, ayah kita meninggal, mak kita meninggal, saudara kita meninggal, kata dia luka itu akan hilang dengan kematian. Mungkin menurut dia iya, tapi menurut saya tidak. Luka ini hanya akan hilang nanti setelah bertemu di surga. Amin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tidak pakai transit. Amin. Saya ke Samarinda ini transitnya 2 kali. Pertama Cengkareng, habis itu Balikpapan, habis itu Tenggarong, habis itu baru sampai kemari. Saya berharap nanti waktu mati tak pakai transit, langsung masuk ke surga. Di surga itulah nanti kita baru berjumpa dengan Pak almarhum Sarapik bin Bedu. Barulah hilang luka hati kita. Lalu sementara kita masuk surga itu apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali sabar. Sabar itu artinya menahan. Yang ditahan itu mana? Yang ditahan itu 3. Pertama, mulut. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, hati. Mulut bisa ditahan. Asal nampak saya ada emak-emak. Berapa umur makcik? 80. Dalam hati saya, kenapa emakku baru 70 dan meninggal? Mulut ini mau bercakap aja, langsung saya henti dengan astagfirullahaladzim, Allahumma sholli alaihi wasallam. Berbisik-bisik di dalam. Datang saya bertamu ke rumah jamaah, ke rumah kawan saya. Umur ibu berapa? 85. Dalam hati berbisik, kenapa emakku 4 kali meninggal? Langsung di stop hati itu, astagfirullahaladzim. Jadi sabar artinya menahan. Mulut ditahan, hati ditahan, tangan ditahan. Tak boleh tangan memukul-mukul pipi, mencakar-cakar. Karena orang Arab dulu ketika dia menerima kematian, laisa minna man darabal hudud, orang yang memukul-mukul pipi, wasyaqqal juyub, merobek-robek kantong. 3 cuman yang bisa kita tahan. Mulut, hati, tangan. Tapi ada yang tak bisa kita tahan. Apa dia? Air mata. Siapa yang bisa menahan air mata? Tak bisa. Yang bisa menahan air mata, buaya pun tak bisa menahan air mata. Walaupun dibilang air mata, tak bisa dia tahan air mata. Makanya ketika ada seorang perempuan menangis, marah Umar bin Khattab. Jangan menangis, kata Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Da'hunna, biarkan mereka, Umar. Ketika anak Nabi meninggal namanya Ibrahim, menangis Nabi, keluar air matanya. Lalu kemudian sahabat bertanya, tapi kau mengatakan kalau ada keluarga meninggal kita mesti ridha, mesti sabar. Kenapa kau menangis ya Rasulullah? Amat tarda ya Rasulullah? Kau tak ridha ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridha. Kalau ridha kenapa menangis? Air mata tetesan kasih sayang. Jadi sampai hari ini Ustaz masih menangis walaupun sudah 2 tahun meninggal, masih menangis. Kenapa sekarang Ustaz tak menangis? Kalau sekarang aku menangis, siapa yang ceramah? Kalender di dinding rumah ibu bapak 2000 berapa sekarang? 2021. Tapi kalender di rumah emak saya
masih tetap 2019. Mesin jahitnya tak boleh digeser, tempat duduknya tetap di situ. Rehal Quran yang dulu saya belikan, Quran besar karena mata dia payah nengok, setelah saya belikan Quran sebesar pintu. Hebat Quran kau ini, mantap loh. Masih ada. Jadi kalau saya rindu, datang saya ke rumah itu, saya bentang sajadah di tempat dia sholat, saya buka Qurannya, saya cium mukenanya, lapang hati saya. Disitulah saya melepaskan segala kerinduan saya. Dan tadi malam tak ada angin, tak ada hujan, terbangun saya jam 2. Awal terbangunnya itu rasanya saya sedang berada di kota Makkah. Saya tengok ada batu cincin, saya ambil batu cincin itu. Setelah saya ambil batu cincin itu, saya pun pergi ke Masjidil Haram. Saya pergi ke tempat sholat imam itu. Tidak bisa saya sholat di situ karena tertutup kain putih dan dikasih tanda tak boleh, tanda kali tak boleh sholat di situ. Saya pun pergi. Saya pergi keluar Masjidil Haram, nampak saya emak saya di situ. Di dalam mimpi itu saya terpikir, emakku kan udah meninggal, kok hidup dia di Makkah ini. Akhirnya saya datangi, pas mau saya salami, nampak saya wajahnya jelas, cuman jauh lebih muda. Waktu dia meninggal umurnya 71. Di dalam mimpi itu muda, kulitnya tak berkerut, tapi saya tahu itu mak saya. Begitu udah saya dekati, terbangun, saya tengok jam 2 lagi. Pergi saya ke toilet. Sebelum ke toilet itu nampak saya semangka, saya makan semangka. Nah, habis itu saya berwudu, saya sholat, saya berdoa. Apalah arti mimpi berjumpa mak malam? Jarang-jarang mimpi ini. Kadang bisa dihitung, cuma selama sejak meninggal baru 3 kali saya mimpi. Yang tadi malam, kenapa lah mimpi ketemu mak? Tadi barulah saya dapat arti mimpi itu. Ada orang ngasih saya cincin, patut mimpi dapat batu. Saya habis sholat subuh tadi. Oh, itu artinya. Terus kenapa ketemu dengan mak saya? Rupanya tadi dikasih tahu, Ustaz, ceramah ini tentang emak kami. Oh, itu artinya rupanya ceramah. Ada orang di rumah ini yang sangat sayang dengan emaknya. Allah Ta'ala ingin menegur saya, seakan-akan Allah mau ngasih tahu, oh pikir kau aja yang sayang, ada orang lain lebih sayang dari kau. Jadi sabar ini ngomongnya aja. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kita bersabar, itu kan karena kau yang tak kena. Kalau kena, mungkin lebih parah pula lagi. Tapi saya berusaha. Yang 3 itu saya tahan sampai hari ini. Mulut tak bercakap macam-macam, hati saya tahan, tangan saya tahan. Sampai hari ini belum ada jamaah yang saya tarik rambutnya belum. Sampai hari ini belum pernah mulut saya mengatakan kepada kawan tim ini, belum pernah saya katakan, kenapa makku yang meninggal, kenapa bukan mak sian, belum pernah. Saya tahan itu insya Allah. Tapi yang namanya hati ini tetap sampai hari ini tidak. Alhamdulillah pembagian beras sudah berjalan 2 tahun. Kawan-kawannya dulu yang sama-sama marhaban, berzanji, solawatan, saya cari. Kalau kebetulan ekonominya mapan, bagus, silaturahim saja. Kalau kebetulan kurang baik, kita bantuan beras. Sampai hari ini 1 bulan 200 paket. Isinya beras, minyak, gula, mie, dan sembako lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengobati hati kita ini. Kalau vaksin itu untuk menguatkan imun, membuat kita menjadi super kuat supaya kita selamat, kata dokter. Tapi dokter yang udah suntik pun kena juga. Artinya apa? Tidak ada orang yang kebal. Lalu bagaimana dengan sakit hati kita ini? Apa obatnya? Sakit hati ini obatnya yang pertama adalah ridho. Apa nama obatnya? Ridho. Ada orang mengatakan ikhlas. Selalu tuh saya tonton di TV. Ya udahlah, kita ikhlaskan aja. Ikhlas itu sholat ikhlas karena Allah, sedekah ikhlas karena Allah, itu ikhlas. Kalau menerima takdir Allah, yang tepat itu bukan ikhlas tapi ridho.
Tapi kan udah terlanjur ikhlas, ya udahlah teruskan aja tak apa. Itu namanya terlanjur ikhlas. Ada amal yang lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada baca Quran, lebih hebat daripada haji, lebih hebat daripada bangun masjid. Bangun masjid duit keluar, jihad darah keluar, lahirkan anak mati taruhannya. Tapi ini amal nih lebih hebat dari segalanya. Apa itu? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang paling berat. Saya sampai hari ini belum sanggup. Ustaz belum sanggup menerima takdir Allah, belum. Kematian mak saya itu sampai ini belum puas saya membawa dia jalan-jalan. Kenapa dulu aku tak liburan seminggu? Kenapa tak aku bawa dia umrah setahun 2 kali? Kenapa? Selalu. Jadi sampai hari ini saya belum ridha. Terus kalau belum ridha, kenapa Ustaz ceramah? Aku cerita aja. Menceritakan tentang apa yang ada dalam hati belum. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kita ridha menerima takdir Allah, menceramahkannya yang mudah, menggerakkan lidah yang mudah. Tapi menerima takdir Allah itu berat luar biasa. Padahal saya yang berceramah. Takdir sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada manusia, Allah sudah menulis takdir. 50.000 tahun Allah sudah menuliskan takdir bahwa kau Abdul Somad akan kehilangan ibumu di saat usiamu 42 tahun. Walaupun jamaah banyak yang menduga saya 24 tahun. Hah? Nah, kalau 17 itu periksa mata dulu. Tapi tak bisa. Saya sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, kalau berceramah di tengah lapang menggelegar, berani Ustaz ceramah di tengah stadion 200.000 orang, di depan menteri, depan pejabat, depan gubernur, berani insya Allah. Tapi menerima takdir Allah ini berat. Sampai hari ini sudah 2 tahun sekian bulan baru berusaha menuju ridho. Beban ini berat, tapi insya Allah kalau kita bagi bersama, ringan beban sama dipikul insya Allah. Doakan saya supaya saya ridho menerima takdir Allah. Selama ini ibu berdoa, ya Allah lancarkan rezeki suamiku supaya aku bisa beli tas kulit, supaya bisa ganti gelang baru, rantai baru. Selipkan doa, jadikan Abdul Somad Ustadz kami itu bisa ridho menerima takdirmu ya Allah. Takdir kehilangan seorang ibu itu luar biasa. Aku meninggal aku biasa aja kata dia. Gak sama bro. Mungkin kau sekedar jumpa, habis itu dititipkannya kau ke kaleng susu. Ibuku tidak begitu. Disekolahkannya saya, dibawakannya ke pesantren guru mengaji, dimasakkannya pulut kuning, dikasihnya pakai kelapa coklat di atas, diserahkannya ke guru mengaji. Sampai ketika usianya 70, saya bilang, mak aku mau S3 ke Sudan. Nanti kalau aku ke Sudan ini, mak tinggal sendirian di rumah ini. Saya mau ngetes aja sebetulnya, mana mungkin saya tinggalkan dia sendiri. Nanti aku di Sudan selama setahun, 2 tahun baru pulang. Apa kata dia? Pergilah kau, yang penting kau mesti doktor. Begitu. Padahal dulu waktu di Maroko dibilangnya, pulanglah kau, tak ada gunanya kau doktor kalau aku almarhumah. Rupanya setelah 10 tahun serumah, kuat hatinya, disuruhnya lagi saya kuliah. Itulah yang memberikan saya semangat sehingga saya selesaikan kuliah itu. Padahal saya sudah down. Jadi kenapa kita bisa ridho? Di antaranya adalah kalau berkumpul dengan orang soleh-soleh. Saya yakin dan percaya, saya sampai hari ini bisa hidup, bisa sehat, itu semua adalah karena doa jamaah. Karena ketika beliau meninggal itu rasa saya dunia ini udah kiamat udah. Tak sanggup saya lagi. Pernah saya diundang ceramah pertama kali, saya bilang ke panitia, saya tidak berani membatalkan tausiah ini karena sudah janji. Jamaah sudah datang ribuan orang, tak mungkin saya tak datang. Tapi nanti kalau aku tiba-tiba tak keluar suara dari mulutku, kalian, aku minta maaf, karena aku tak jamin aku bisa menghadapi hidup ini lagi. Rupanya Allah berikan kekuatan. Akhirnya jamaah pun mengirimkan doa. Doanya tak tanggung-tanggung. 1 Instagram isi doanya, amin 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 amin.
Yang pertama yang membuat kita ridho adalah doa orang. Makanya hari ini yang datang ini adalah orang-orang yang mendoakan Abdul Somad, mendoakan Ibunda Ummil Hasanah. Nama kamilah yang paling sering disebut di rumah-rumah orang. Qul huwallahu ahad, Allahus. Habis itu mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kedua ya. Mana disebut orang Pak Wakil Wali Kota? Beliau waktu pilkada aja. Tapi kalau acara di rumah orang, nama saya dulu, lalu nama ibu. Yang saya bicarakan ini betul apa tak betul? Didoakan orang kami, didoakan orang. Makanya selalu saya kalau jumpa tadi, berjumpa dengan jamaah, berjumpa dengan Habib, berjumpa dengan Kiai, doakan kami Pak Ustadz, doakan juga saya. Doakan kami Pak Ustadz, doakan juga saya. Tak tahu kita entah doa yang mana menembus pintu langit, mengetuk pintu-pintu langit. Mendoakan orang, minta didoakan, dan didoakan. Itulah yang paling indah. Bayangkan kalau bangun jamaah di tengah malam, berwuduk dia. Setelah itu dia berdoa, sholat tahajud 2 rakaat. Ya Allah, Ustadz Somad selalu ingin dilaporkan orang, badannya udah makin kurus, ku tengok. Sehatkanlah dia ya Allah. Sehat. Sampai hari ini saya ditanya orang, apa suplemen yang minum Ustadz? Enggak ada. Saya minum air putih aja. Minum madu sedikit, madu Umi Putri namanya. Itu sekaligus untuk iklan. Karena madu itu semua hasilnya untuk anak yatim, duafa, pesantren, tahfiz Quran. Nah, itu maka saya endorse. Habis itu udah, saya berharap kepada doa jamaah. Yang pertama yang membuat kita ridho adalah doa. Doa kita sendiri, doa jamaah, doa ustadz, doa habib, doa kiai. Maka jangan pernah bosan minta doakan. Sampai hari ini Abdul Somad tetap minta doa. Yang kedua, wasta'inu bis sabri wassalah. Banyak-banyak sholat. Kalau kebetulan pagi paksa-paksakan sholat duha, tak bisa berdiri, duduk di kursi. Allahu Akbar. Rukuknya agak sedikit, sujudnya agak mundur ke bawah. Katanya kalau sujud tuh kening mesti menempel ke lantai kok. Cuma harus tempelkan kursi. Jangan tempelkan ke spring bed. Duduk. Tak bisa duduk di kursi, duduk di lantai. Sholat melapangkan hati, melapangkan dada. Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, lancarkan bicara. Kalau hati lapang, urusan mudah, bicara lancar, orang ngerti. Ini mohon maaf, selama saya bicara ini paham tak Bapak Ibu yang saya bicarakan? Karena saya pernah ada acara seminar di hotel, kawan saya di sebelah ngangguk-ngangguk terus. Habis itu dia tanya ke saya, Mat katanya, ya saya bilang, kau paham gak apa yang dibilang profesor itu? Tidak, saya bilang. Kenapa kau ngangguk? Ya ngangguk aja. Alhamdulillah jamaah paham. Ngomong lancar karena urusan mudah, karena hati lapang dengan banyak-banyak sholat. Ada kawan saya semalam mengadu di Facebook. Sebentar saya bukakan dulu ya. Namanya tak saya sebut, menjaga kode etik tak boleh sebut nama. Mengadu dia di Facebook. Terus saya kirim satu gambar ucapan dari Mark Zuckerberg. Kenal Bapak Ibu Mark Zuckerberg? Yang punya Facebook. Apa kata Mark Zuckerberg? Berhentilah kalian berdoa di Facebook, karena aku tak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Jadi saya tengok dia berdoa di Facebook, saya takut komen di situ. Kalau saya komen di situ dia jadi rame. Saya screenshot, saya kirim ke dia. Lalu saya kirimkan ini, berhentilah kalian berdoa di Facebook, karena aku tak bisa mengabulkan doa kalian, karena aku CEO dan aku bukan Tuhan. Habis itu dibalasnya kiki.
Di mana kita mengadukan keluh kesah kita? Di sujud terakhir. Berdoalah saya di sujud terakhir tuh. Kadang lebih lama sujudnya daripada ayatnya. Iyalah ayatnya kul huwallah. Sujud sampai terasa saya basah sajadah itu. Loh, banyak betul air mata. Rupanya kurang kering jemurnya tadi siang. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ceramah saya ini tak direkam. Nah, itulah yang membuat kita menjadi kuat. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Banyak-banyaklah kau sholat malam, karena kami akan memberikan kepada engkau kalimat yang berat. Ini dinding ini berat, atap ini berat, lampu ini berat semua. Karena ini berat maka perlu pondasi yang kuat. Kalau tidak roboh, pondasi yang kuat itu adalah sholat, bukan sholat. Sujudnya lama-lama, tak bisa sholat duduk di lantai di kursi, sholat. Sampai hari ini saya kalau sedang susah hati saya sholat. Saya mau mengadu kemana? Kalau jamaah bisa ngadu ke saya. Kalau saya tak mungkin saya adukan ke jamaah. Jamaah aku sedang susah hati. Ustadz kami mau datang ngadukan kesusahan kami. Jadi betul nama saya itu tak salah pilih. Abdul Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Dulu waktu saya kecil, selalu saya baca terjemah itu. Katakanlah Allah itu esa, Allah tempat bergantung. Saya tanya, mak, Allah tempat bergantung itu apa maksudnya? Pokok kayu itu apa? Kau nanti banyak orang bergantung ke kau. Mungkin orang tak bergantung duit ke saya. Mungkin orang tak bergantung, tapi banyak orang menceritakan kesulitan, kesusahannya. Banyak orang mengadukan. Lalu kalau saya mengadunya kemana? Tak ada tempat mengadu kecuali la ilaha illallah. Makanya sempat-sempatkan. Tak sempat jam 2 malam, sejam sebelum sholat subuh, mandi segar. Setelah itu mengadulah kepada Allah. Pertama sholat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya terserah. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Di sujud terakhir tuh mengadu kepada Allah. Ustadz kan sekolahnya di Arab. Oh ya, di Mesir Arab, di Maroko Arab, di Sudan Arab. Tapi sampai hari ini kalau saya mengadu tetap pakai bahasa Melayu. Ya Allah, aku sedang susah hati ya Allah. Tapi tak saya ucapkan dalam hati, karena kalau diucapkan pakai bahasa Melayu batal sholat. Tapi ketika sendiri tengah malam, kalau ketika ada jamaah, dah. Karena kalau di tengah jamaah, ya Allah aku sedang susah hati. Allah ditanya jamaah, masalah apa Pak Ustaz? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau bumi ini, makhluk yang ada di atas tanah ini sudah tak ada satupun lagi yang mau mendengar engkau, maka berbisiklah ke tanah. Insya Allah malaikat-malaikat di langit akan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, doa orang. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, melepaskan kesulitan orang lain. Ini akan melapangkan hati. Cari warung di kampung yang kira-kira di kampung itu ada orang yang malu keluar rumah karena utangnya paling banyak. Assalamualaikum Pak tukang warung. Ya, siapa kira-kira di kampung ini yang malu keluar rumah karena utangnya banyak, sudah tak datang lagi kemari beli beras? Kata Pak tukang warung, hampir semuanya udah begitu. Karena PPKM. Tapi tentu tidak semua. Kita cari yang orangnya sholat, yang orangnya soleh, yang orangnya baik, yang orangnya santun. Kita bayarkan utangnya tanpa dia tahu. Sehingga nanti ketika dia datang bawa uang mau bayar utang, Assalamualaikum Pak Warung, ya alhamdulillah saya sudah ada duit mau bayar utang. Apa kata yang tukang warung? Utangmu sudah dibayarkan kemarin, ada orang kemari saya tak tahu. Saat itu dia berdoa, disitulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Kemarin waktu dari Pekanbaru rambut saya ini panjang. Lalu kemudian saya minta carikan tukang pangkas sama Ustaz Atta. Tolong carikan tukang pangkas
yang tempat pangkasnya paling jelek. Kelilinglah kami di Balikpapan. Rupanya di Balikpapan itu tukang pangkas sudah pakai AC semua. Barbershop, pakai AC cantik. Hampir setengah jam keliling tak dapat. Akhirnya dapatlah tukang pangkas kayu, tidak pakai AC. Kelihatannya abang ini sudah lama tak dapat pelanggan karena duduknya santai. Pasrah tapi tak rela. Masuk kami ke dalam pangkas, Uya pun terkejut. Ditanya sama Ustaz Atta, kenal abang sama ini? Macam-macam kenal, tapi saya takut salah nanti malu, kata dia. Masya Allah, diiklankan di Instagram. Sampai hari ini kita cek dulu ya berapa komen orang sudah. Sudah sampai komen orang tentang tukang pangkas ini sebanyak 2.255 komen, dan sudah di like orang 185.852. Jangan lupa tetap ikuti, like dan share. Sekalian iklan. Cara supaya hati kita lapang adalah cari orang paling susah, terlilit utang, tidak makan, kesulitan, tolong dia. Kalau bisa dia jangan sampai tahu. Maka dia berdoa kepada Allah. Mungkin doa dia untuk diri dia tak terkabul, tapi doa dia di saat hatinya lapang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Yang pertama doa, yang kedua perbanyak sholat sunat, yang ketiga lepaskan. Mana dalilnya? Man yassara an mu'sirin, siapa yang melepaskan kesusahan orang, maka Allah lepaskan pula dia dari kesusahan. Kesusahan kita bukan masalah duit, kesusahan kita bukan masalah keluarga, kesusahan kita adalah kesusahan karena hati dan lain sebagainya. Yang Ustaz ceritakan ini apa? Tentang diriku sendiri, tentang keadaan saya setelah ditinggal almarhumah ibu saya. Begitulah cara saya menjalani. Berdoa, minta doa, didoakan, sudah. Sholat, minta pagi, malam, doa, tahajud, witir, sudah. Melepaskan orang sesuai kemampuan kita dari kesulitan, sudah. Apalagi yang perlu kita lakukan? Memperbanyak zikir. Karena Allah berjanji, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Ada Habib mengatakan banyak-banyak subhanallah. Ada Ustaz mengatakan banyak-banyak alhamdulillah. Ada kiai mengatakan banyak-banyak Allahu Akbar. Ada tuan guru mengatakan banyak-banyak la ilaha illallah. Akhirnya jamaah bingung, satu pun belum diamalkan. Kalau Ustaz sendiri banyak mengamalkan apa? Saya banyak sholawat. Susah hati saya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pegang tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai tidur. Habis itu bangun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan gara-gara ini lalu tak mau bicara sama orang. Apa kabar Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada masanya bicara, ada masanya bersolawat. Saya selalu memperbanyak solawat, karena dengan solawat itu kita sedang menghubungi Nabi Muhammad SAW. Kita sedang miss call dia, karena kita tak sanggup langsung kepada Allah. Siapa kita dengan segala dosa kita? Maka kita minta syafaat kepada dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 100 kali bagus, 200 kali mantap, 1000 kali apalagi. Semua waktu kita isi dengan sholawat. Itulah yang paling utama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sholawat, sholawat, tak putus. Sampai hari ini tak putus. Mau tidur malam, sholawat. Di dalam perjalanan nanti mau jumpa dengan jamaah, sholawat. Nanti pulang dari sini dalam perjalanan, bersolawat. Di dalam pesawat, bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling 2-3 kali sholawat, habis itu tidur. Sudah sampai, terbangun, sholawat. Mudah-mudahan sholawat itulah yang melapangkan hati kita, insya Allah. Yang kelima,
berjumpa dengan orang baik-baik. Jadi saya ketika awal-awal meninggal almarhumah itu, jadwal tuh saya penuhkan. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, kajian tahajud. Suatu hari saya kas 7 pengajian. Kenapa? Karena kalau saya ketemu dengan orang, hati saya lapang. Begitu saya sendirian, error. Jumpa lagi dengan orang, lapang. Begitu saya sendirian, datang setan. Maka ketemu. Sekarang mau dibuat 7 kali, tumbang. Tak sanggup. Maka kajian cuma 3 saja. Subuh, zuhur, nanti malam. Kecuali hari ini. Hari ini subuh, duha, zuhur, nanti malam. Maka untuk melapangkan hati adalah ketemu dengan orang. Sekarang banyak orang tidak ketemu dengan orang. Ketemu dengan laptop, ketemu dengan handphone, ketemu dengan game online, ketemu dengan PlayStation, ketemu dengan TV. Hanya akan menyusahkan hati saja. Ketemu dengan Pak Wakil Wali Kota, ketemu dengan Sohibul Bait, ketemu dengan Ibu Hajah Ummil Hasanah beserta seluruh keluarga, maka ini menenangkan hati. Saya simpul-simpulkan, saya rasa-rasa, saya pikir-pikir, yang 5 itulah yang membantu hati saya sehingga sampai hari ini saya masih sanggup untuk ceramah, yang masih membuat saya masih tegar, masih berharap. Tapi luka ini hanya akan sembuh satu, ketika nanti di surga bersama dengan ibunda, ayahanda, begitu juga dengan ibu, bapak semua. Saya yakin dan percaya kita pernah kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Kita lakukan yang 5 ini. Adapun orang yang paling bertuah di rumah ini adalah anak-anak dari Ibu Hajah Ummil Hasanah. Kalianlah orang yang paling bertuah. Berapa banyak orang ingin berbakti kepada orang tua. Tadi malam Ustaz Abdul Somad, ibu saya sudah meninggal, saya sudah meninggal. Berapa banyak saya ketemu, masih muda, umur 30-an, tapi orang tua sudah meninggal. Saya pun termasuk, orang tua sudah meninggal, tak ada dua-duanya. Makanya kalau ada pengumuman di masjid, kepada seluruh yatim piatu harap daftar, hampir saya daftar. Tak ada lagi. Tapi anak-anak ibunda Hajah Ummil Hasanah, kalian orang paling beruntung, paling bertuah. Sekarang tidak bisa umrah ke Makkah, tak bisa berdoa di Multazam, tak bisa bersedih hati. Jangan sedih, karena ada doa yang makbul, mustajab seperti doanya para nabi. Siapa itu? Doa ibu. Tinggal minta saja, senangkan hatinya, lapangkan pikirannya, buatkan dia bahagia, maka di begitu pula lah Allah akan membahagiakan kita. Ada satu dosa yang kalau kita lakukan di dunia dapat azabnya, di akhirat dapat azabnya. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Tapi memang yang paling enak mengadukan keluh kesah hidup kita adalah kepada orang tua. Segala permasalahan hidup kita lakukan, kita jalani, kita adukan kepada orang tua. Karena orang tua yang paling menjadi pendengar terbaik. Dia hanya menganggukkan kepalanya, tapi hatinya hancur bergepir. Saya alhamdulillah, karena saking banyaknya saya baca-baca, saya dengar-dengar, maka almarhumah emak saya dulu tak pernah saya adukan kesusahan saya. Apapun yang terjadi saya tahan sendiri. Kenapa? Karena itu hanya akan menyusahkan dia. Paling-paling saya selalu minta doa. Ma, aku mau pergi, doakan aku. Ya, aku sekarang sedang dalam masalah, doakan aku. Apa masalahnya? Ini terlalu berat, Ma, cukup aku saja. Itu semua untuk supaya Allah berikan kelapangan, ketenangan. Karena kita ini prinsipnya, kalau belum bisa membahagiakan, jangan sampai menyusahkan. Kalau belum mampu untuk menyenangkan, jangan sampai menyulitkan. Belum mampu untuk melapangkan, jangan sampai menyempitkan hatinya. Sempit hatinya, susah pikirannya, disitulah akan datang kesempitan pula, dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berlaku untuk semua bapak ibu saudaraku yang punya orang tua. Pulang dari sini, yang punya orang tua, belikan makanan paling dia suka, belikan pakaian, belikan kain, belikan sajadah, belikan Quran yang besar, belikan tasbih yang wangi. Supaya apa? Supaya ketika dia bertasbih diingatnya kita, ketika dibacanya Quran diingatnya kita, dipakainya kain diingatnya kita, dipakainya mukena diingatnya kita. Keluar doa dari mulutnya. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Dulu ketika mak saya meninggal,
Saya sudah menduga kiamat sudah terjadi. Habislah aku sekali ini. Selama ini aku selamat nih karena doa dia ini. Ternyata sisa-sisa doanya itu masih ada lagi. Walaupun sudah meninggal, mungkin dia masih mendoakan saya dari alam kuburnya. Makin yakin saya bahwa dia rindu kepada saya, makin yakin saya bahwa hubungan saya tidak putus dengan dia dengan mimpi tadi malam. Hari ini makin semangat, makin menggelegar. Sampai ke piring itu gelegar. Itu pula masalahnya saya nih. Saya kalau udah nampak saya piring itu hilang bahan ceramah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada yang bertanya, di mana Ustaz Somad ceramah tadi? Di rumah Ibu Hajah Ummil Hasanah beserta keluarga. Apa aja yang disampaikannya? Entah cerita tentang maknya aja dia. Aku tak paham kali itu aja nampaknya cerita dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang menurunkan rahmat dan barokah. Sampai hari ini kalau saya rindu saya bacakan Al-Fatihah. Malam Jumat tidak pernah kosong Al-Kahfi dan Yasin. Sesibuk apa, sepadat apapun ceramah, seletih apapun, Al-Kahfi, Yasin. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku kepada almarhum almarhumah, lapangkan kuburnya, bayangkan wajahnya. Hanya itu lagi kontak kita. Putus kontak. Tak ada lagi yang bisa menghubungi selain daripada doa. Setiap mau Ramadan, sepekan sebelum menyambut Ramadan, undang anak yatim fakir miskin. Saya buatkan tahfiz Quran. Saya buatkan yayasan atas nama dia. Yayasan Almarhumah Hajah Rohana. Tahfiz Quran 27 orang diterima tahun ini gratis semuanya. Lillahi ta'ala, untuk supaya sampailah hendaknya pahalanya kepada dia. Semua itu dilakukan hanya untuk supaya mengobati hati yang luka. Kalau kaca jatuh ke lantai masih bisa lagi kita rekat. Kalau galah patah masih bisa kita sambung. Tapi kalau sudah hati hancur, maka obatnya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir majelis, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan hati saya, hati ibunda, hati bapak ibu semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi sirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Fatihah, bi barakati jahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antashfi mardana, sembuhkan hati kami yang sakit ya Allah. Allahumma qawwi imanana, kuatkan kami ya Allah. Wa sahih jasadana, sehatkan badan kami ya Allah. Bil khusus ibu kami, ibunda Hajah Ummil Hasanah beserta anak cucu keluarganya ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami ini orang-orang yang berkasih sayang di dunia, berkasih sayang di padang mahsyar, berkasih sayang sampai ke surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, mak kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wa li ikhwanina, saudara-saudara kami yang berhadir di majelis ini ya Allah, wa li ikhwanina, saudara-saudara kami yang mengikuti tausiah pengajian ini ya Allah. Waliman sabaqana, yang sudah mendahului kami di alam barzah, lapangkan kubur mereka ya Allah, jadikan sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah dalam lapang, dalam sempit, dalam susah, dalam senang, kami selalu istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.